Israel akan berfikir 10,000 kali jika mahu berdepan dengan Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa please berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun subscribe, sudah pun support Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Dan marilah sama-sama kita mendoakan agar kemenangan sentiasa akan berpihak kepada Palestina dan agar rejam Zionis Israel itu keluar daripada bumi Gaza, bumi Palestina. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom kepada tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Israel dikatakan akan berfikir 10,000 kali jika berdepan dengan Indonesia. Ada apa dengan militer di Indonesia? Jom, tanpa buang masa, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, semak dulu video ni. Wow, kenapa guys? Akhir pekan lalu, kelompok Hamas di Palestina melakukan serangan kejutan ke wilayah Israel. Tidak terima, Israel pun membalas. Kini, wilayah jalur Gaza sudah menjadi medan pertempuran. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah korban jiwa di Gaza selama 6 hari konflik tersebut sudah mencapai 1.537 jiwa. Dari jumlah tersebut, 500 diantaranya anak-anak dan 276 perempuan. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda konflik bakal selesai. Mengutip Bloomberg News, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berjanji untuk memusnahkan Hamas dari muka bumi. Hal ini diungkapkannya saat Israel mengisyaratkan serangan darat besar akan segera dimulai sebagai pembalasan atas serangan oleh kelompok militan yang menewaskan 1.200 orang. Saya katakan di sini, kepada semua orang. Kami akan memusnahkan apa yang disebut Hamas ini, kata Gallant bersama Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Kami akan memusnahkan mereka dari muka bumi. Lantas yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah perbandingan kekuatan militer Indonesia dibandingkan dengan militer Israel? Penasaran beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Like, share, subscribe. Komen. Israel dan Indonesia dikenal memiliki militer yang kuat. Perang yang terjadi pada konflik Israel dan Palestina menunjukkan betapa kuatnya kekuatan militer Israel. Senjata canggih dengan teknologi terbaru menjadikan Israel sebagai salah satu negara dengan militer paling kuat di dunia. Begitupun dengan Indonesia yang mempunyai sejarah kemiliteran yang panjang. Global Firepower telah merilis daftar peringkat kekuatan militer dari berbagai negara di dunia. Sebanyak 142 negara dinilai berdasarkan kemampuan militer, keuangan, hingga geografis. Global Firepower mengurutkan negara-negara tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan skor Power Index. Dalam skala internasional, peringkat Indonesia berada di atas Israel. Indonesia berada di peringkat 15 dengan Power Index 0,2251, Power Index terbaik 0,0000. Sedangkan Israel menduduki peringkat 18 dengan Power Index 0,2621. Sebagai salah satu negara terpadat di dunia, Indonesia memiliki jauh lebih banyak tenaga kerja dibanding Israel. Indonesia menempati peringkat keempat di dunia, maka tidak heran jika negara ini mempunyai sumber daya manusia yang lebih banyak. Dari 275 juta jiwa di Indonesia, 111 juta diantaranya layak untuk dunia militer.
sangat berbanding jauh jika dibandingkan dengan Israel yang hanya memiliki 8 juta jiwa penduduk, di mana hanya 3 juta jiwa yang cocok untuk militer. Total perbandingan antara personel aktif Israel dan Indonesia pun sangat jauh. Indonesia menempati peringkat 12 dengan 400.000 personel aktif. Berbanding terbalik dengan Israel yang menempati peringkat ke-24 dengan 173.000 personel aktif. Begitupun dengan paramiliter kedua negara yang sangat berbanding jauh, di mana Indonesia mempunyai 280.000 paramiliter dan Israel hanya memiliki 8.000 paramiliter. Menurut KBBI, paramiliter berkaitan dengan pasukan keamanan yang disusun seperti pasukan militer dan berfungsi sebagai unsur pembantu tentara. Walaupun memiliki personel aktif lebih banyak, personel cadangan Indonesia masih kalah jumlah dari Israel. Israel memiliki 465.000 personel cadangan dan Indonesia mempunyai 400.000 personel cadangan. Dikenal mempunyai berbagai senjata canggih, Israel tentunya harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Anggaran militer yang dikeluarkan Israel dapat mencapai 17 miliar dolar Amerika, jauh dengan Indonesia yang hanya mengeluarkan 9 miliar dolar Amerika untuk anggaran militernya. Dalam kekuatan udara, Israel masih lebih unggul dari Indonesia. Israel mempunyai 597 pesawat dan 241 jet tempur. Jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mempunyai 445 pesawat dengan 41 jet tempur. Perbandingan juga dapat dilihat dari kekuatan angkatan darat. Indonesia juga kalah dalam jumlah tank, kendaraan lapis baja, dan self-propelled artillery. Israel memiliki 1.900 tank, 8.044 kendaraan lapis baja, dan 650 self-propelled artillery. Dibandingkan dengan Israel, Indonesia hanya memiliki 314 tank, 1.444 kendaraan lapis baja, dan 153 self-propelled artillery. Meskipun kekuatan udara dan darat Israel terlihat lebih kuat, Angkatan Laut Indonesia jauh lebih kuat dibanding Israel. Indonesia memiliki 296 kapal perang, jauh lebih banyak dibanding Israel yang hanya memiliki 67 kapal perang. Begitupun dengan kapal fregat, Israel tidak memilikinya sama sekali. Sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki berbagai sumber daya, terutama dalam sektor minyak. Indonesia juga menang dalam sektor logistik seperti jumlah bandara, terminal, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan data-data tersebut, terdapat beberapa sektor yang diungguli oleh Israel dan ada juga beberapa sektor yang diungguli oleh Indonesia. Walau Indonesia menempati peringkat lebih tinggi dibanding Israel, dapat disimpulkan bahwa kekuatan militer Indonesia dan Israel tidaklah jauh berbeda. Selama ini, Indonesia dikenal sangat vokal dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina atas aksi penjajahan Israel. Bahkan, Indonesia menjadi satu dari 120 negara anggota PBB yang setuju adanya gencatan senjata di Gaza. Namun, belakangan mencuat sebuah narasi bahwa Israel akan menyerang Indonesia apabila terus-menerus ikut campur dalam konflik Israel dan Palestina. Semenjak mencuat pada Sabtu 8 April 2023 hingga Selasa 31 Oktober 2023, unggahan video tersebut sudah telah mendapat 46.000 reaksi emoji dan 28.000 komentar. Jumlah penonton video pun mencapai 2,6 juta views. Terlepas dari benar atau tidaknya video unggahan tersebut, publik pun dibuat penasaran akan seberapa besar kekuatan militer Israel apabila negeri Zionis tersebut berani menyerang Indonesia. Infobank News pun terbawa untuk membandingkan kekuatan militer antara Israel dan Indonesia. Kira-kira siapa yang lebih unggul dari kedua negara ini? Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pemilik kekuatan militer besar di kawasan Asia Pasifik. Di ASEAN saja, kekuatan tentara nasional Indonesia menempati peringkat pertama. Melansir laman Global Firepower, Kamis 16 November 2023, kekuatan militer Indonesia menduduki peringkat ke-13 di dunia dengan nilai Power Index mencapai 0,2221. Posisi tersebut naik 3 peringkat dari sebelumnya berada di posisi 16.
Profesor Studi Pertahanan Michael Clarke mengatakan, militer Israel sendiri mempunyai berbagai jenis tank besar dan kendaraan lapis baja. Salah satunya, tank Merkava milik Israel yang mirip dengan tank tempur Leopard 2 Jerman yang populer karena penggunaannya di Ukraina dirancang dan sebagian besar diproduksi di Israel. Profesor Clarke juga mengatakan, militer Israel memiliki teknologi militer tinggi dan sangat inovatif, di mana pasukan militernya sering menggunakan teknologi pesawat tak berawak drone. Meski kekuatan udara dan darat Israel terlihat lebih kuat, namun Angkatan Laut Indonesia jauh lebih unggul dibanding Israel. Indonesia sendiri mempunyai 296 kapal perang, dibanding Israel yang hanya memiliki 67 kapal perang. Begitu juga dengan kapal fregat, Israel tidak memilikinya sama sekali. Meski begitu, Indonesia menempati peringkat lebih tinggi daripada Israel, maka bisa disimpulkan bahwa kekuatan militer Indonesia dan Israel tidak jauh berbeda. Israel akan berfikir 10,000 kali jika berdepan dengan Indonesia. Kalau kita tengok daripada segi aspek logik, memang betul lah. Jika Israel ini ingin berdepan dengan Indonesia, di mana pihak Israel akan membuat penilaian dalam pelbagai aspek. Bukan senang-senang saja pihak Israel akan serang Indonesia, bukan guys. Di mana mereka akan nilai dalam pelbagai aspek, daripada aspek geografi, jauh, jarak, bilangan ketenteraan, bilangan alusista, bilangan segala-galanya akan diambil kira untuk mereka membuat serangan terhadap Indonesia. Daripada video sebentar tadi pun kita boleh membuat kesimpulan di mana pihak kekuatan di Indonesia bagaimana, pihak kekuatan daripada Israel itu bagaimana. Tidak dapat dinafikan. Daripada ketenteraan udara di Israel boleh dikatakan lebih mengungguli daripada Indonesia. Segala alusista, segala kapal-kapal perang, kapal-kapal pesawat perang yang digunakan di Israel memanglah semua menggunakan alat-alat teknologi yang serba canggih guys. Semua yang up to date yang digunakan sampailah pada ketika ini. Dan pesawat-pesawat perang di Israel digunakan sama level dengan apa kekuatan yang ada di Amerika Syarikat pada ketika ini. Jadi kalau kita bertanya dengan kecanggihan, dengan kekuatan TNI Angkatan Udara Indonesia dan juga Israel, sudah pasti Israel lebih mengungguli Indonesia dalam aspek alusista dan juga pesawat-pesawat terbang yang digunakan untuk ketenteraan pasukan udara di Israel. Tapi kalau kita ambil aspek untuk TNI Angkatan Laut dan juga Darat di Indonesia berbanding dengan Israel, Indonesia boleh dikatakan lebih mengungguli Israel. Dalam aspek TNI Angkatan Darat dan juga Darat, kita faham bahawa Israel ini jauh daripada pesisiran pantai. Jadi tiada fokus mereka untuk memperkuatkan lagi pertahanan untuk ketenteraan laut, di mana jauh berbeza berbanding dengan Indonesia. Indonesia di antara negara yang kaya dengan laut yang besar, di antara pesisiran pantai yang terbesar. Jadi Indonesia mau memperkuatkan pertahanan laut. Jadi secara tidak langsung di mana pihak Indonesia dapat mempertingkatkan untuk pertahanan ketenteraan angkatan laut dan juga darat. Dan kita dapat nampak juga personal aktif dan juga bilangan ketenteraan di Indonesia ini sebenarnya jauh mengungguli dengan bilangan ketenteraan apa yang ada di Israel. Jadi kalau kita tengok perbandingan di antara kedua-dua negara ini dalam fireworks global military pun, di mana Indonesia jauh meninggalkan Israel. Di mana Indonesia dikatakan di dalam dunia ketenteraan, Indonesia berada di tempat ke-12 pada tahun 2023 dan Israel hanyalah bertempat di 18 terbaik di dunia. Jadi kita dapat nampak jika Israel sahaja yang akan berdepan dengan Indonesia, pelbagai andaian yang dapat kita rumuskan. Di mana Indonesia boleh dikatakan akan mengungguli peperangan jika menggunakan ketenteraan laut dan juga darat. Dan kalau kita tengok dalam aspek ketenteraan udara, boleh dikatakan Israel mengungguli Indonesia. Di mana aspek-aspek yang lain kita belum ambil kira. Sebagai contoh, campur tangan di dalam negara-negara tertentu untuk membantu, sama ada untuk membantu Indonesia ataupun untuk membantu Israel. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, di mana kedudukan Indonesia sekarang? Tetapi bagi pendapat aku, jika Indonesia berdepan dengan Israel, sudah pasti, aku pasti akan menyokong Indonesia dalam menentang Israel.
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.